Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu lagi di Rodeyar Channel. Distribusi binomial dan distribusi Poisson. Distribusi binomial didasari dari peristiwa Bernoulli. Ciri-ciri dari peristiwa Bernoulli. Pertama, hanya menghasilkan dua peristiwa. Hanya ada dua kejadian. Dalam hal ini, kejadian atau peristiwa sukses dan gagal. Contoh yang lain, peristiwa pada waktu Anda masak nasi, gosong atau tidak gosong. Ciri yang kedua, setiap peristiwa bersifat bebas. Pengertian bersifat bebas atau independen, kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Contoh, pada waktu pelemparan koin, Anda lempar koin ke atas. Lemparan pertama menghasilkan sisi muka. Kemudian Anda lempar lagi. Lemparan yang kedua. Lemparan yang pertama tadi yang muncul sisi muka tidak akan mempengaruhi pada lemparan yang kedua. Maka dengan demikian, hasil lemparan pertama tidak mempengaruhi hasil lemparan yang kedua. Itu pengertian setiap peristiwa bersifat bebas atau independen. Yang ketiga, nilai peluang setiap ulangan sama. Pada waktu Anda lempar koin, peluang muncul sisi muka 0,5. Kemudian Anda lempar sore hari, peluang muncul sisi muka tetap 0,5. Anda lempar juga di tempat yang lain pada tengah malam, peluang muncul sisi muka tetap 0,5. Itu pengertian nilai peluang setiap ulangan sama. Jumlah ulangan atau jumlah peristiwa lebih kecil sama dengan 20. Peristiwa Bernoulli di atas menjadi dasar distribusi binomial. Dicari dengan rumus peluang peristiwa R sama dengan N faktorial dibagi ulangan faktorial dikali N dikurang R faktorial dikali nilai peluang sukses di pangkat R dikali Q pangkat N dikurang R. PR di sini peluang peristiwa sukses. P adalah peluang peristiwa sukses setiap ulangan. Q sama dengan 1 dikurang P. Untuk lebih jelasnya, kita buat contoh. Pada pelemparan dua koin sekaligus, kemungkinan muncul MM, MB, BM, dan BB. Jika X adalah peristiwa muncul sisi muka, maka jika X sama dengan 0 artinya yang muncul apa? BB. Jika X sama dengan 1 artinya yang muncul apa? MB, BM. Jika X sama dengan 2 artinya yang muncul apa? MM. Peluang X sama dengan 0. Tadi X adalah peristiwa muncul sisi muka, berarti tidak ada sisi muka. Yang tadi muncul adalah BB. Ini sama dengan 0,25. Peluang X sama dengan 1. Muncul itu sisi muka 1, yaitu MB dan BM. Ini 0,50. Hanya ada 2. 1, 2. Berarti 2/4. Dan peluang X sama dengan 2. 0,25 dalam hal ini, MM ini hanya 1 di sini MM. Sebagai titik sampel, ruang sampel itu 4, 1, 2, 3, 4, yaitu 1/4 sama dengan 0,25. Pelemparan dua koin sekaligus termasuk peristiwa Bernoulli, karena hanya ada dua peristiwa, yaitu sisi muka dan sisi belakang.
Setiap pelemparan bersifat bebas, artinya pelemparan koin pertama tidak mempengaruhi hasil pelemparan koin kedua. 3. Nilai peluang setiap ulangan, dalam hal ini pelemparan koin adalah tetap 0,5. Karena pelemparan tersebut adalah peristiwa Bernoulli, maka biasanya peluang dapat dicari sebagai berikut. Inilah rumus untuk mencari peluang peristiwa Bernoulli. Peluang peristiwa R sama dengan 0, artinya sisi muka itu tidak ada, yang muncul itu belakang-belakang. Nah, di sini karena ada 2 koin, maka N ini ada 2. Kemudian di sini R ini 0. 0,5 ini 1 dikurang ini. Dari persamaan ini, maka disederhanakan 2 faktorial itu 2 dikali 1. 0 faktorial itu 1. 2 dikurang 0, 2. Faktorial berarti 2 dikali 1. 0,5 pangkat 0 dikali 0,5 pangkat 2 dikurang 0. 2 dikali 1 dibagi 2 kali 1 habis 0,5 pangkat 0. Apapun di pangkat 0 adalah 1. Maka 0,5 pangkat 2, 0,25. 1 dikali 0,25, 0,25. Atau sama dengan 1/4. Jadi, dengan menggunakan rumus ini, yang tadi kita dapat nilai peluang peristiwa X sama dengan 0 dalam hal contoh di atas tadi, pelemparan koin itu, yang muncul sisi muka itu tidak ada. Itu yang muncul hanya belakang-belakang sebesar 0,25. Kemudian dari contoh pelemparan koin di atas tadi, peluang peristiwa muncul hanya 1 sisi muka. Kita masukkan di sini R sama dengan 1. Kemudian dengan menggunakan persamaan ini, kita masukkan data-data N2 karena hanya ada 2 kali pelemparan. Kemudian dimasukkan ke semua di sini, maka disederhanakan dapat 0,5. Peluang peristiwa R sama dengan 2. Berarti di sini sisi muka itu ada 2. Tadi sudah kita cari tadi di atas, memiliki nilai peluang 0,25, di mana yang muncul itu adalah MM. Maka kita masukkan N faktorial ya 2, karena ada 2 pelemparan. R ini dari sini, kemudian ini N dikurang R 0,5 pangkat 2 dan seterusnya. Maka jika kita hitung ini dapat 0,25. Jadi pada pelemparan 2 koin di atas, nilai peluang X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2 hasilnya sama, yaitu masing-masing 0,25, 0,50, dan 0,25. Peluang X sama dengan 0 sama dengan 0,25. Ini sama dengan perhitungan kita di sini. Peluang peristiwa R sama dengan 0,25. Peluang X sama dengan 1, 0,5 tadi. Di sini sesuai dengan rumus binomial ini hasil sama. Demikian juga dengan ini hasil sama. Jadi sama seperti distribusi normal. Besarnya peluang dari peristiwa binomial yang menggunakan rumus seperti ini dapat dilihat pada tabel binomial. Dari pelemparan 2 koin di atas berarti N2. Jadi N ini adalah peristiwa, sementara R sama dengan 0, R sama dengan 1, dan R sama dengan 2 menunjukkan banyaknya ulangan. Contoh kedua, menurut informasi, setiap tahu yang ada di pasar 30% mengandung formalin. Kemudian Anda membeli tahu sebanyak 4 potong. Pertanyaan, berapa peluang 4 tahu yang Anda beli itu semuanya mengandung formalin? Dengan kata lain, berapa peluang 4 tahu yang mengandung formalin? Ini rumus persamaan Bernoulli atau distribusi binomial. Memasukkan angka-angka ini, di mana N di sini ada 4 karena 4 tahu yang Anda beli.
Kemudian, karena ditanya, berapa peluang 4 tahu yang mengandung formalin? Maka di sini R sama dengan 4. Kemudian, di sini P. P ini menunjukkan nilai peluang tahu yang mengandung formalin, 0,3 ini. Kemudian ini 1 dikurang P, berarti 1 dikurang 0,3, 0,7. Dimasukkan semua angka-angka ini, 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 dikurang 4, 0. 0 faktorial itu 1. Ini dengan ini habis 1. Maka 0,3 pangkat 4 dikali 0,7 pangkat 0. Apapun di pangkat 0, hasil sama dengan 1. 0,3 di pangkat 4, itu sama dengan 0,081. Maka dengan demikian, jika Anda membeli 4 tahu, maka peluang Anda semua tahu itu mengandung formalin adalah 0,81%. Berapa peluang 3 tahu yang mengandung formalin? Jadi saya ulangi di sini, tadi Anda membeli 4 tahu. Berapa peluang dari 4 tahu itu 3 mengandung formalin? Dimasukkan ke persamaan seperti ini, maka karena ada 4 tahu yang Anda beli, maka ini N4. Kemudian yang ditanyakan, berapa peluang 3 tahu yang mengandung formalin? Maka R sama dengan 3. Kemudian 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 dikurang 3 faktorial, 4 dikurang 3, 1. Sehingga 1 faktorial 1, 4 faktorial dibagi 3 faktorial, ya, 4 faktorial dibagi 3 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini 4 faktorial dibagi 3 faktorial, 3 dikali 2 dikali 1. Maka ini habis tinggal 4. Maka dengan demikian 4 dikali 0,3 pangkat 3 dikali 0,7, 4 dikurang pangkat 4 dikurang 3, sehingga dapat 0,076. Berapa peluang 2 tahu yang mengandung formalin? Artinya tadi Anda membeli tahu 4 potong. Berapa peluang Anda? Dari 4 potong itu ada 2 tahu yang mengandung formalin. Dengan cara yang sama, dimasukkan ke persamaan ini, maka didapat 0,265. D. Berapa peluang 1 tahu yang mengandung formalin? Coba kerjakan dengan memasukkan R ini Anda ganti menjadi 1. Pertanyaan berikutnya, berapa peluang 0 tahu yang mengandung formalin? Nah, berarti yang ini, R ini Anda ganti menjadi 0. Ini menjadi 0. Coba kerjakan. Maaf, ini contoh ketiga. Menurut informasi, peluang untuk kena COVID-19 jika berkerumun adalah 0,45. Kemudian ada 5 orang berkerumun. Berapa peluang 0 orang yang kena COVID-19? Kemudian, berapa peluang 1 orang yang kena COVID-19? Berapa peluang 2 orang yang kena COVID-19? D. Berapa peluang 3 orang yang kena COVID-19? Berapa peluang 4 orang yang kena COVID-19? Berapa peluang 5 orang yang kena COVID-19? Dengan kata lain, semuanya kena COVID. Hasil di atas dapat dilihat tabel binomial berikut. Inilah tabel binomial atau distribusi binomial. Tadi peluang tahu yang mengandung formalin 0,3, maka ini P 0,3. Titik di sini menunjukkan 0, maka 0,3. Kemudian Anda membeli 4 tahu. Maka peluang Anda bahwa semua tahu itu mengandung formalin, maka di sini X ini 4 adalah 0,008. Kemudian, dari 4 tahu yang Anda beli, maka peluang 3 tahu mengandung formalin memiliki peluang 0,076.
Dan peluang 2 tahun mengandung formalin 0,265. Dan peluang 4 tahun Anda beli itu hanya satu yang mengandung formalin 0,412. Dan peluang dari 4 tahun yang Anda beli itu 0 mengandung formalin. Dengan kata lain, tidak ada yang mengandung formalin sebesar 0,240. Sehingga 2,4%. 24%. Hasil yang ini, perhatikan, sama dengan yang ini. 0,081, 0,076, 0,265. Jadi, peluang 2 tahun mengandung formalin itu adalah 0,265 atau 26,5%. Hasilnya sama seperti yang tadi di sini. Dari contoh di atas tadi tentang pelemparan koin itu, peluang pelemparan muncul sisi muka adalah 0,50. Karena ada 2 koin Anda lempar, maka di sini R itu, N itu ada 2. Nilai R untuk 0 tadi sudah kita dapat dari kasus di atas 0,25. Untuk R sama dengan 1 pada pelemparan koin, muncul sisi muka itu adalah 0,5. Dari contoh di atas, nilai peluang X sama dengan 1 tadi sudah kita dapat 0,5. Dan nilai peluang X sama dengan 2, 0,25. Jadi, rumus di atas dapat dicari dengan menggunakan tabel distribusi peluang binomial. Jadi, dari tabel di atas ini, nilai peluang itu 0,5. Dan peristiwa N sama dengan 2 karena ada 2 pelemparan koin. Serta R itu adalah ulangan. Nilai peluang R sama dengan 0 adalah 0,250. Nilai peluang R sama dengan 1, 0,50. Dan peluang R sama dengan 2, 0,05. Dari tabel di atas, nilai peluang peristiwa pelemparan koin itu 0,5. Dan peristiwa N sama dengan 2 karena ada 2 koin, maka N 2. Dan R ulangan di sini, maka nilai peluang R sama dengan 0. R sama dengan 0 di sini, 0,250. R sama dengan 1, 0,50. Dan R sama dengan 2 di sini, 0,250. Berapa peluang X lebih kecil sama dengan 1? Ini artinya peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Nilai peluang X sama dengan 0, 0,250. Peluang X sama dengan 1 tadi 0,50, maka nilai peluang X lebih kecil sama dengan 1 adalah 0,25 tambah 0,50 sama dengan 0,75. Dan berapa peluang X lebih kecil sama dengan 2? Ini sama dengan nilai peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah nilai peluang X sama dengan 2. Diperoleh di sini sebesar 1. Ini tabel binomial kumulatif, ini bukan kumulatif ya. Nah, jadi perbedaan ini tidak kumulatif binomial, ini binomial kumulatif. Jadi nilai peluang pelemparan koin memiliki nilai peluang 0,5. Setiap pelemparan koin memiliki nilai peluang 0,5. Kemudian ada pelemparan 2 kali. Maka nilai peluang X lebih kecil sama dengan 1. Yang ini. Berarti ini 0,750. Dari mana 0,750 ini? Dari sini. Nilai peluang X lebih kecil sama dengan 2. Berarti ini 1. Dari mana 1 ini? Dari sini. Inilah lebih lengkap daripada tabel distribusi binomial. Ini bisa dibuka ini di internet. Distribusi Poisson. Pada dasarnya, distribusi Poisson sama dengan distribusi binomial, tetapi digunakan apabila N lebih besar sama dengan 20 dan nilai peluang lebih kecil sama dengan 0,05. Dicari dengan persamaan seperti ini.
peluang peristiwa R sama dengan eksponen pangkat min rata-rata dikali mu atau rata-rata di pangkat peristiwa dibagi R faktorial R ini. Di mana mu di sini atau ini adalah N dikali B. N ini jumlah peristiwa, B ini nilai peluang. Nilai E di sini 2,17828. N peristiwa, B peluang. Langsung kita buat contoh. Rata-rata penjualan lampu neon di setiap hari 5 buah. Permintaan lampu neon mengikuti distribusi Poisson. Maka berapa probabilitas atau peluang permintaan lampu neon maksimal 2. Maka digunakan rumus Poisson ini, tinggal memasukkan angka-angka di atas. Ya. Nilai E ini sudah diketahui. Ini. Kemudian ini rata-rata, dikatakan tadi rata-rata 5. Jadi rata-rata penjualan itu 5. Karena rumus di sini minus, maka menjadi minus 5. Kemudian 5 dipangkat R. R ini 0 di sini. Dibagi 0 faktorial. Maka jika Anda kerjakan ini, jika kita hitung ini, dapat sebesar 0,00674 atau 0,67%. Nilai peluang R sama dengan 1. Artinya, berapa peluang permintaan lampu neon? Sama dengan 1. Maka dengan cara yang sama seperti di sini, dimasukkan nilai masing-masing, didapat nanti nilai peluang itu 3,37%. Nilai peluang R sama dengan 2, berarti lampu neon itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa peluang permintaan lampu neon? 2. Sama, dimasukkan semua nilai-nilai di atas, dapat dia 8,4%. Maka nilai peluang permintaan lampu neon maksimum 2. Pengertian maksimum 2 itu artinya mulai dari 0, 1, 2. Jadi sini peluang permintaan lampu neon itu 0. Ditambah dengan nilai peluang permintaan lampu neon itu 1. Ditambah nilai peluang permintaan lampu neon itu sama dengan 2. Jadi lebih kecil sama dengan 2 itu artinya mulai dari 0, 1, 2. Dijumlahkan ini semua dapat 0,12469. Dengan kata lain, nilai peluang lampu neon itu maksimal 2 sebesar 12,469%. Nah, nilai ini dapat dilihat pada tabel Poisson. Jadi di sini X. Ya. Kemudian rata-rata tadi, rata-rata permintaan lampu neon itu ada sebanyak 5. Maka ini rata-rata. Kemudian perhatikan di sini, maka peluang lampu neon itu sama dengan 0. Dengan kata lain, tidak ada permintaan. Tadi kita dapat 0,67. Lihat ini, X ini 0,067. Ini. Sama. Dan peluang permintaan lampu neon itu, rata-rata itu hanya 1. Maka ini 1, kita dapat dari sini 0,037, ini. Sama. Peluang permintaan lampu neon itu sama dengan 2. Kita dapat di sini 0,084. Dapat ini. Maka jika dijumlahkan semua ini 0,12469. Nah, 0,12469 ini itu didapat dari penjumlahan ini semua. Jadi, nilai peluang R lebih kecil sama dengan 2. Berarti nilai peluang R sama dengan 0 tambah peluang R sama dengan 1 ditambah peluang R sama dengan 2 sama dengan 0,12469 atau sama dengan 12,46%. Dapat dilihat pada tabel kumulatif Poisson seperti pada tabel berikut. Tadi di sini rata-rata itu ini ya. Ini rata-rata itu 5. Kemudian kita lihat di sini 0, 1, 2.
Perhatikan di sini angka 2, karena tadi yang tanyakan lebih kecil sama dengan 2, sebesar 0,1247. Di sini 0,1247 per bulatan. Jadi, dapat dikatakan peluang lampu neon itu maksimum 2, berarti 0,12 sebesar 12,46%. Jadi, peluang permintaan lampu neon maksimum 2, berarti bisa 0, bisa 1, bisa 2. Itu sama dengan penjumlahan nilai peluang permintaan lampu neon 0, ditambah nilai peluang permintaan lampu neon 1, ditambah nilai peluang permintaan lampu neon itu 2, didapat 0,12469. Nilai ini dapat dilihat pada tabel kumulatif Poisson. Ini rata-rata. Kita lihat di sini rata-rata 5. Karena tadi rata-rata penjualan itu 5. Nah, kita lihat di sini rata-rata 5. Kemudian ditanyakan berapa peluang? Maksimum 2. Berarti mulai dari 0. 1, 2. Tadi sudah kita hitung tadi. Kita lihat di sini yang 2. 0,1247 sama di sini 0,12469 pembulatan menjadi 12,47%. Inilah tabel kumulatif Poisson. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat.